Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi Cengkeru, NIM 20030150111, kelas PJKRC 03 FIK UNM 2020. Saya akan presentasikan PPT saya dengan judul Proses Informasi. Pertama, pemrosesan informasi. Penguasaan informasi yang diterima seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Dalam kegiatan olahraga, proses penguasaan keterampilan olahraga tidak terlepas dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Bagaimana kegiatan terjadi semenjak informasi diterima, diolah dan ditransformasikan dalam bentuk respon gerak, dapat dipahami dari salah satu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah pemroses informasi. 1. Model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan suatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemrosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus response (SR). Perbedaan pokok terletak pada fokus kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respons. Peristiwa tersebut dalam model pemrosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam. Munculnya psikologis kognitif mendorong psikologi untuk memahami apa yang terjadi dalam kotak hitam. Kedua, pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan suatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis untuk kebutuhan analisis. Berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap identifikasi rangsang, tahap seleksi respons, dan tahap pemrograman respons. Ketiga tahap ini memang amat sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas yang terjadi pada diri manusia. Model tersebut dapat diuji keabstrakannya kembali berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan yang membutuhkan keterampilan gerak, termasuk keterampilan gerak olahraga. Analisis waktu reaksi juga akan membantu kita untuk memahami kebenaran model tersebut. A. Tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Smith 1982, bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. 2. Intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. B. Tahap seleksi respons. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respons yang tepat. Apa yang terjadi pada pemilihan respons memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemulihan respons, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hitch 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi, waktu reaksi memilih respons meningkat konstan sekitar 150 mil/detik. Pada setiap kali jumlah alternatif respons meningkat 2 kali, hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan antar waktu reaksi memilih dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respons adalah linear. Tahap pemrograman respons. Tahap pemrograman respons diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respons. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini dapat terjadi pada tahap pemrograman respons, dan ini biasanya sangat kompleks. Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus diidentifikasi hingga terjadinya gerak atau perilaku nyata,
maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Variabel input tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gerak nyata setelah respons ini diprogram yang berupa variabel output. Terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respons, dan pemrograman respons. 3. Kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui serangan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu. Individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan. A short-term sensory store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya, dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. B. Short-term memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan, dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses tahap-tahap berikutnya karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek (STM). Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi baik yang berasal dari short-term sensory store atau STSS maupun yang berasal dari long term memory atau LTM. C. Long term memory, yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dan informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tahu membutuhkan informasi untuk memproses informasi aktivitas yang bersangkutan, maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Rangkuman. Proses informasi merupakan proses psikologis yang merupakan suatu hal yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Smith 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu 1 serial dan 2 paralel simultan. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap identifikasi rangsang, 2. Tahap seleksi respon, dan 3. Tahap pemrograman respon. Dua faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Smith 1982 meliputi 1. Kejelasan rangsang, dan 2. Intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Memori tidak hanya berpengaruh persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga meliput keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol pergerakan. Berdasarkan teori kotak, dalam kerangka memori terdapat 3 kegiatan yang meliputi short-term sensory store, short-term memory, dan long-term memory. Itulah tadi presentase dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.